Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis yang berbahagia. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kajian yang rutin kita adakan setiap malam Kamis ya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidup, keberkahan ilmu ataupun keberkahan umur dan waktu. Kemudian juga diberikan kemudahan dalam segala aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Dan nanti kita khususkan ya Al-Fatihah. Jadi kita baca 2 kali. Yang pertama untuk semuanya, kemudian yang kedua kita khususkan buat pengarang kitab Taisir yang baru saja beberapa hari yang lalu ya wafat Pak ya. Jadi beliau tergolong sebagai ulama yang mu'ammar ya. Mu'ammar, istilah dalam ilmu hadis itu minal mu'ammarin. Beliau termasuk ulama yang panjang umur. Udah sepuh itu umurnya. Kemarin baru wafat dan ya kita sangat kehilangan ya dengan wafatnya beliau, karena kitab Taisir yang beliau tulis ini dan beberapa kitab terkait dengan hadis lainnya itu merupakan kitab-kitab ajar yang banyak membantu para mahasiswa, para siswa dalam memahami hadis-hadis Nabi. Nah, oleh sebab itu sebagai tanda terima kasih kita, nanti kita bacakan Al-Fatihah khusus buat beliau untuk yang kedua ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajmain. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian Al-Fatihah kedua kita khususkan buat pengarang kitab ini, yaitu
Syekh Dr. Mahmud At-Tohan. Semoga semua amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahan dan kekhilafan beliau diampuni dan semoga Allah menempatkan beliau di tempat terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, baik Bapak Ibu peserta kajian yang berbahagia. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Taisir ini di fasal yang kedua ya, terkait dengan konsep umum dari kitab-kitab jarah dan ta'dil. Setelah sebelumnya di pertemuan terakhir itu kita membahas beberapa kaidah umum ya terkait dengan ilmu jarah dan ta'dil. Di antaranya misalnya ada seseorang yang meriwayatkan dari seorang guru. Nah, apakah itu sebagai bentuk pengakuan dia terhadap guru itu kalau sang guru itu sebagai orang yang adil? Nah, itu ternyata kemarin jawabannya itu bukan sebagai bentuk pengakuan ya. Jadi itu murni hanya periwayatan saja. Jadi ketika ada seseorang mengambil hadis dari seorang guru, yaitu hanya murni periwayatan. Bukan berarti orang yang meriwayatkan itu menghukumi gurunya itu dengan istilah ta'dil, ya, menganggapnya sebagai perawi yang adil. Nah, kemudian kalau seandainya ada seorang alim beramal atau berfatwa yang isi dari amalan atau fatwanya sesuai dengan redaksi sebuah hadis, nah itu bukan berarti dia menganggap hadis itu sebagai hadis sahih. Atau sebaliknya, ketika ada seorang alim yang beramal atau berfatwa yang kebetulan amal dan fatwanya itu bertolak belakang dengan matan sebuah hadis, maka bukan berarti dia mendhaifkan hadis itu. Nah, jadi amalan atau fatwa ulama itu tidak berbanding lurus dengan hadis yang berbicara tentang hal itu. Nah, bisa jadi ulama itu mengamalkan amal itu dengan dengan dalil yang lain, bukan hadis yang yang sesuai, yang berkaitan dengan amalan itu. Nah, kemudian juga bagaimana hukum meriwayatkan atau hukum meriwayat dari orang yang sudah bertaubat dari kefasikan. Nah, menurut pendapat yang sahih, itu riwayat orang yang sudah bertaubat itu bisa diterima. Sekalipun ya sebagian ahli hadis ada yang tidak menerimanya sebagai bentuk zajran, ya, sebagai bentuk hukuman ya untuk si orang yang sudah bertaubat itu. Nah, ini sebagai pelajaran juga bagi kita ya, jangan sampai kita masuk dalam golongan yang seperti ini. Sekalipun ya secara ilmu hakikat, secara ilmu syariat, orang yang sudah bertaubat dari kefasikan menurut Allah dia sudah sudah bersih, sudah kosong dari segala dosa dan kesalahan gitu. Nah, cuma sebahagian ahli hadis ini berbicara dalam konteks periwayatan. Ya, dalam konteks periwayatan, orang yang sudah bertaubat dari kefasikan itu kadang riwayatnya tidak bisa diterima sebagai hukuman bagi dia. Kemudian, bagaimana hukum periwayatan seseorang yang mengambil upah? Nah, ada orang yang mau menyampaikan hadis itu kalau dia dikasih duit. Nah, bagaimana hukum mengambil hadis dari orang yang seperti itu? Nah, menurut pendapat yang
ya ternyata di sini ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, dan ada yang mengatakan boleh ya ketika orang yang meriwayatkan itu dia waktunya terganggu untuk berusaha gara-gara dia harus menyampaikan hadis. Nah, jadi kalau seandainya waktu yang dia gunakan untuk usaha dikurangi atau terkurangi gara-gara dia menyampaikan hadis, maka boleh bagi orang yang seperti ini untuk mengambil upah dari riwayat yang dia sampaikan. Oke, kemudian bagaimana hukum riwayat orang yang dikenal sebagai orang yang mutasahil? Ya, orang yang mutasahil itu artinya orang yang sangat mudah dalam meriwayatkan hadis. Dia tidak terlalu ketat misalnya. Atau orang yang biasanya dia meriwayatkan itu diajarkan. Nanti kalau ada si fulan bertanya kepadamu, nah sampaikan seperti ini. Nah, itu namanya orang yang qabulit talqin ya, orang yang menerima talqin. Atau orang yang sering lupa. Nah, bagaimana hukum meriwayatkan dari orang-orang seperti ini? Kalau orang yang terkenal mutasahil, ya, la tuqbalu riwayatuhu. Maka riwayatnya tidak bisa diterima. Nah, mutasahil itu maksudnya apa? Mutasahil itu misalnya dia nggak peduli, ya, misalnya hadis yang dia dapatkan itu dari orang yang suka tidur di majelis misalnya. Atau orang itu dia tidak peduli dari mana riwayat itu sampai ke dia. Pokoknya ketika dia menemukan misalnya di internet informasi langsung dia sampaikan. Nah, itu bagian dari tasahul ya. Kalau kita analogikan ke zaman sekarang, orang yang tasahul, orang yang mengambil berita dari sumber yang tidak jelas, nah itu riwayatnya tidak bisa diterima. Nah, gojlokan dari dulu pernah Kang Said Agil Siraj itu mantan ketua PBNU, itu juga ada yang beliau bercanda, ada sebahagian oknum hari ini yang mengambil konten ceramah itu dari kalender ya. Jadi di kalender itu ada semacam kata-kata mutiara, informasi yang dia kutip dan dia sampaikan gitu, tanpa memastikan dulu apakah kutipan itu hadis Nabi atau enggak. Nah, jadi orang-orang yang terlalu tasahul dalam meriwayatkan hadis, nah itu riwayatnya tidak bisa diterima. Begitu juga dengan riwayat orang yang ditalkin. Nah, pesanan ya. Orang yang menerima talqin itu orang yang dipesan untuk menyampaikan riwayat. Nah, itu juga tidak bisa diterima. Seperti itu juga dengan orang yang sering lupa. Lupanya lebih banyak dari ingatnya. Nah, seperti yang pernah kita jelaskan, orang yang seperti ini disebut dengan riwayatnya disebut dengan hadis mungkar ya. Dan hadis mungkar ini tidak bisa diterima. Dia tergolong sebagai hadis dhaif yang mardud. Oke, kemudian terakhir minggu lalu kita mempelajari bagaimana hukum riwayat orang yang menyampaikan hadis tapi dia lupa dengan apa yang pernah dia sampaikan. Nah, ini juga ada ternyata ya. Ada perawi, ada seorang periwayat hadis yang dia pernah menyampaikan sebuah hadis, tapi ketika dikonfirmasi ke orangnya, ke dia, ternyata dia bilang, oh saya nggak pernah menyampaikan hadis itu. Nah, bagaimana hukum riwayat dari orang yang seperti ini? Nah, ada dua ya. Bisa jadi ditolak, bisa jadi diterima. Nah, ditolaknya kapan? Jika orang itu menolaknya secara jaziman, secara pasti. Nah, misalnya saya nggak pernah, saya jamin, wallahi saya tidak pernah menyampaikan riwayat itu. Nah, berarti hadis itu tidak boleh atau tertolak. Nah, statusnya menjadi dhaif karena sumber beritanya itu sudah tegas mengatakan dia tidak pernah mengatakan hal itu. Nah, tapi sebaliknya kalau dia menolak pernyataan
kalau dia pernah meriwayatkan hal itu, tapi dia ragu dalam menolaknya, maka hadis itu masih bisa diterima. Nah, hadis yang disampaikan oleh muridnya misalnya, guru saya pernah bilang seperti ini. Nah, ketika kita konfirmasi ke gurunya ini ragu-ragu. Pernah nggak ya? Nah, kalau seandainya gurunya seperti itu, berarti riwayat yang disampaikan oleh muridnya itu masih bisa diterima. Nah, seperti itu. Nah, inilah beberapa hal yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas fasal yang kedua ya, tentang konsep atau pikiran umum terkait dengan kitab-kitab jarah dan ta'dil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faslu tsani. Ini adalah fasal yang kedua. Fikratun 'ammatun an kutubil jarhi wa ta'dili. Pikiran atau konsep umum terkait kitab-kitab jarah dan ta'dil. Nah, jadi di fasal yang kedua ini kita akan berkenalan sedikit ya, seperti apa kitab-kitab jarah ta'dil yang pernah ditulis oleh para ulama dahulu. Apa saja isinya dan bagaimana corak dan bentuknya. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang ingin mengkonfirmasi misalnya nama seorang rawi yang disebut oleh seorang ustadz di majelis misalnya, nah Bapak Ibu nanti bisa menggunakan salah satu kitab yang disebutkan di bab ini atau di fasal ini. Oke. Bima annal hukma 'ala al-hadithi sihhatan wa dha'fan mabniyun 'ala umurin minha adalatur ruwati wa dhabtuhum aw at-ta'nu fi adalatihim wa dhabtihim lidzalika qama al-ulama'u bitasnifil kutubil lati fiha bayanu adalatir ruwati wa dhabtihim manqulatan 'anil a'immatil mu'addilina al-mawthuqina. Bima, berdasarkan annal hukma, bahwasanya penghukuman alal hadithi terhadap sebuah hadis sihhatan wa dha'fan, ya, berdasarkan bahwasanya penghukuman terhadap sebuah hadis sebagai hadis yang sahih wa dha'fan ataupun sebagai hadis dhaif mabniun ala umurin, didasarkan kepada beberapa hal atau beberapa urusan, minha, yang sebahagian dari hal itu adalah adalatur ruwati wa dhabtuhum, yaitu sudut pandang keadilan para perawi wa dhabtuhum, dan kekuatan hafalan mereka. Nah, ini di antara hal-hal yang dipertimbangkan ya dalam menilai sebuah hadis itu sahih, dhaif ataupun hasan. Awit ta'nu fi adalatihim wa dhabtihim, atau ta'nu, ada atau tidaknya celaan ya atau cacat dalam status keadilan dan kekuatan hafalan mereka. Nah, itu di antara hal yang mempengaruhi penghukuman terhadap sebuah hadis. Lidzalika, karena hal itu, qamal ulama'u bitasnifil kutubil lati fiha bayanu adalatir ruwati wa dhabtihim. Karena hal itu, maka para ulama pun ya mereka berusaha untuk tasnif. Ya, tasnif itu menyusun ya atau mengarang kitab-kitab yang di dalamnya terdapat penjelasan terkait status keadilan para perawi dan kekuatan daya ingat mereka. Nah, hal itu mangkulatan, ya, mangkulatan, dinukil atau dikutip
anil a'immatil mu'addilina al-mawthuqina. Ya, dikutip dari para imam yang mu'addilin, ya, yang mempunyai otoritas dalam menentukan adil atau tidaknya seorang rawi, al-mawthuqina, yang terpercaya. Nah, jadi para ulama dulu, ya, di abad kedua, ketiga Hijriah, ya, di masa-masa penelitian hadis, itu para ulama ketika memutuskan hadis itu sahih, hasan ataupun dhaif, itu mereka mendasarkan penghukuman itu kepada, ya, diantaranya adalah keadilan perawi ataupun kekuatan daya ingat mereka. Jadi, nah, seperti yang sudah pernah kita jelaskan juga, bahwa minimal syarat bisa diterimanya seorang rawi dalam ilmu hadis itu, ya, dua, ya, di bahasan yang sebelumnya, yaitu keadilan mereka dan kekuatan hafalan mereka. Nah, untuk untuk menopang konsep itu, maka para ulama hadis itu sengaja, ya, menuliskan kitab-kitab yang di dalamnya ada penjelasan yang berisi tentang status para perawi itu. Nah, misalnya perawi A, nah, dia adil atau tidak. Kemudian dia pelupa atau daya ingatnya kuat. Nah, itu mereka rincikan. Ya, mereka rincikan dalam kitab khusus yang disebut dengan kitab Jarh dan Ta'dil, yang mereka ambil dari mana sumbernya? Sumbernya adalah dari para imam. Ya, para imam, para ahli hadis, para ahli kritikus hadis yang terpercaya yang hidup di zaman itu. Nah, jadi penelitian yang dilakukan oleh para ulama jarah dan ta'dil ini, itu mereka seperti wartawan, ya, seperti wartawan. Mereka temui semua ahli-ahli hadis yang ada pada di zaman mereka, kemudian mereka tanya konfirmasi terkait dengan berita si fulan. Nah, si fulan ini dia beritanya bisa atau riwayatnya bisa diambil nggak, Syekh, Tuan Syekh? Atau si fulan B, daya ingatnya kuat atau bagaimana, Syekh? Nah, karena ulama yang punya otoritas dalam kritikus hadis itu benar-benar ulama yang sudah diakui ilmunya. Ya, mereka yang sudah bergelar sebagai hafiz. Ya, mereka yang sudah bergelar sebagai Amirul Mukminin fil hadis, atau mereka yang sudah bergelar sebagai muhaddis. Nah, para ulama yang seperti itulah, ya, informasi tentang keadilan atau kekuatan hafalan para perawi itu dikutip oleh para penulis kitab Jarh dan Ta'dil. Nah, kemudian mereka gabungkan dalam satu kitab dan mereka kasih nama-nama khusus, ya, nama-nama tertentu yang secara umum masuk dalam kategori kitab-kitab Jarh dan Ta'dil. Wahada ma yusamma bit-ta'dili kama bayyanu fi tilkal kutubi at-ta'un al-muwajjahata ila adalati ba'dir ruwati aw ila dhabtihim wa hifdhihim. Dan inilah, ya, hal yang dinamakan dengan istilah ta'dil. Nah, jadi kalau ada hal-hal positif terkait dengan kondisi seorang rawi, kemudian mereka tuliskan dalam kitab-kitab Jarh dan Ta'dil itu, maka nilai-nilai positif dari seorang rawi itulah yang disebut dengan ta'dil, ya, rekomendasi adil untuk perawi tersebut. Kama bayyanu, sebagaimana mereka para penulis kitab Jarh dan Ta'dil juga menjelaskan di dalam kitab-kitab itu at-ta'una, ya, celaan-celaan atau cacat-cacat atau hal-hal negatif yang diarahkan kepada status keadilan sebagian periwayat atau kepada daya ingat mereka ataupun hafalan mereka. Nah, jadi sebagaimana halnya ta'dil, para ulama penulis kitab Jarh dan Ta'dil itu juga memasukkan ke dalam kitab mereka itu cacat-cacat atau hal-hal negatif terkait dengan seorang rawi. Nah, itu dari mana sumbernya?
mangqulatun aydan anil a'immati ghairil muta'assibina. Yang mana hal itu ya, juga dikutip atau dinukil dari para imam ghairil muta'assibina, yang tidak fanatik. Nah, jadi di sini ada muta'assibin, ya. Jadi jarah atau hal-hal negatif terkait dengan seorang rawi itu referensinya juga dari para ahli kritikus hadis, yang mana mereka itu yang ghairil muta'assibin, yang tidak fanatik, yang mereka tidak yang netral lah ya, yang wasiti, yang netral atau yang moderat. Nah, jadi bahasa-bahasa jarah, ya, bahasa-bahasa negatif terkait dengan para perawi hadis itu mereka kutip dari siapa? Dari para imam yang tidak ta'assub. Ya, ta'assub itu artinya yang dia mengkritik bukan gara-gara si fulan itu berada di luar lingkaran dia. Nah, itu ta'assub artinya. Ya, jadi ada juga sebagian para imam itu yang mengkritik gara-gara si perawi itu bukan golongannya. Nah, ada juga yang seperti itu. Ya, yang mengkritik karena dia misalnya Khawarij, yang mengkritik gara-gara dia seorang Syiah misalnya. Nah, jadi yang diterima di sini adalah kritikus yang ghairil muta'assibin, yang tidak ta'assub terhadap golongan. Ya, kita harus bedakan di sini dalam ilmu periwayatan dengan ilmu akidah. Nah, ini berbeda ya. Karena ada penelitian bahwa para ahli hadis di zaman abad kedua ketiga Hijriah itu ternyata mereka tetap mengambil riwayat dari seseorang yang secara akidah itu berbeda, ya, asalkan dia masih memegang standar-standar umum yang ada dalam agama Islam. Nah, jadi nggak heran Bapak Ibu kalau dalam dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim atau dalam kitab-kitab yang lain ada sebahagian perawinya yang berasal dari Khawarij misalnya, ya, atau Murji'ah, atau sebagian perawinya adalah orang yang tasyayyu', ya, orang yang pernah diklaim sebagai bahagian dari Syiah gitu. Nah, cuma yang mereka ambil itu hanya riwayatnya, selama mereka tidak ta'assub, ya, selama mereka itu tidak berlebihan dalam dalam keyakinannya, tidak mengkafirkan orang lain. Nah, jadi selama perawi itu masih dalam kategori yang bisa ditolerir, nah, para imam ahli hadis itu masih mengambil riwayat dari orang-orang seperti itu. Wa hadza ma yusamma bil jarhi. Dan inilah hal yang dinamakan dengan istilah jarah. Ya, jarah itu adalah sisi-sisi negatif yang ada di diri seorang rawi yang dituliskan di dalam kitab Jarah dan Ta'dil. Wa min huna, dan dari sini, utliqa ala tilkal kutubi kutubal jarhi wa ta'dili. Nah, dari sinilah ya dipasangkan atau digunakan istilah untuk kitab-kitab itu dengan istilah kutub al-jarhi wa ta'dili. Itu kitab jarah dan ta'dil. Nah, kenapa dia disebut kitab jarah dan ta'dil? Ya karena di dalam kitab itu ada kutipan-kutipan yang berisi hal-hal positif dan hal-hal yang negatif terkait dengan kepribadian seorang rawi. Nah, itu makanya kitab itu disebut dengan kitab jarah dan ta'dil. Wa hadhil kutubu katsiratun wa mutanawwi'atun. Kitab-kitab jarah dan ta'dil ini itu sangat banyak dan beraneka ragam. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin membaca kitab-kitab jarah dan ta'dil, nah nanti jenisnya banyak ya. Faminha, maka sebahagian dari kitab jarah dan ta'dil itu al-mufradatu li bayanir ruwati thiqati. Ada yang dikhususkan
untuk menjelaskan perawi-perawi yang siqah saja. Nah, nanti ada kitab jarah dan ta'dil yang isinya hanya menjelaskan sifat-sifat dari perawi yang siqah saja. Ya, jadi dalam kitab itu tidak ada perawi yang dhaif. Nah, nanti ada contohnya. Wa minha al-mufradatu li bayani du'afa'i wal majruhina. Dan sebahagian dari kitab-kitab jarah dan ta'dil juga ada yang dikhususkan untuk menjelaskan perawi yang dhaif dan para perawi yang dijarah. Nah, jadi dalam kitab jarah ta'dil itu hanya ada perawi yang dhaif saja. Nah, jadi di sana itu isinya ya nama-nama orang yang tertuduh dhaif, ada yang karena hafalannya lemah, ada yang karena keadilannya tercoreng, misalnya dia sering berbohong, dia tertuduh sebagai pelaku maksiat dan lain sebagainya. Nah, jadi akan banyak orang-orang yang dhaif dalam kitab-kitab jarah dan ta'dil itu. Nah, wa minha, dan sebahagian dari kitab jarah ta'dil juga ada kutubun li bayanir ruwati thiqati wa du'afa. Ya, untuk menjelaskan para perawi yang siqah dan dhaif. Nah, ini gabungan ya. Jadi dalam kitab itu ada perawi siqahnya, kemudian ada juga perawi yang dhaifnya. Nah, nanti ada contoh kitabnya di bawah. Wa min jihatin ukhra fa inna ba'dha hadhihi al-kutubi 'amun li dzikri ruwatil hadithi. Dan dari sisi lain, ya, sebahagian kitab-kitab jarah dan ta'dil ini ada juga yang bersifat umum, ya, untuk menyebutkan para perawi hadis. Nah, ada juga kitab jarah ta'dil itu isinya umum saja, campur aduk. Ya, pokoknya siapa perawi yang pernah ada, ya, nama-nama perawi yang pernah ada dalam kitab-kitab hadis, nah itu ada di kitab itu. Nah, nanti kita lihat ya, apa saja kitab yang seperti ini. Bighaddin nazri an rijali kitabin au kutubin khassatin min kutubil hadithi. Nah, bighaddin nazri, ya, dengan memotong pandangan atau dengan ya bighaddin nazri, maksudnya dengan melupakan atau memindahkan pandangan dari para perawi kitab atau kitab-kitab khusus dari kitab-kitab hadis. Maksudnya apa? Jadi ada juga nanti ya kitab-kitab jarah ta'dil itu yang isinya hanya menjelaskan jarah ta'dil untuk kitab-kitab khusus saja. Ya, misalnya kitab-kitab yang hanya menjelaskan rijal dari Sahih Bukhari saja misalnya. Atau rijal dari Sahih Muslim saja. Atau jarah ta'dil untuk rijal dalam kitab Sunan Abi Daud saja misalnya. Nah, ada juga yang seperti itu. Wa minha, dan sebahagian dari kitab-kitab jarah ta'dil itu ma huwa khassun bitarajim, ya, bitarajimi ruwati kitabin khasin au kutubin muayyanatin min kutubil hadithi. Nah, sebahagian dari kitab-kitab jarah ta'dil itu ada juga kitab-kitab yang khusus, ya, berisi biografi para perawi kitab-kitab khusus atau kitab-kitab yang muayyanah, ya, kitab-kitab yang muayyan, yang khusus, min kutubil hadisi, dari kitab-kitab hadis. Nah, ini seperti yang saya jelaskan barusan ya. Ada juga kitab jarah ta'dil yang hanya membahas para perawi yang ada di satu kitab. Ya, misalnya perawi yang ada di kitab Sahih Bukhari saja atau Sahih Muslim saja dan lain sebagainya. Nah, ini diantara corak penulisan kitab jarah dan ta'dil. Hadza wa yu'addu 'amalu ulama'il jarhi wa ta'dili fi tasnifi hadhihi al-kutubi 'amalan ra'i'an muhimman jabbara. Hal ini, ya, maksudnya apa yang sudah kita jelaskan di atas tadi, dipandanglah apa yang pernah diamalkan atau dilakukan oleh para ulama jarah dan ta'dil
khususnya dalam menulis kitab-kitab ini, itu dipandang sebagai amalan atau pekerjaan yang sangat menakjubkan, ya, yang muhimman jabbar, ya, sebagai pekerjaan yang sangat unik dan sangat penting, ya. Jadi apa yang pernah dilakukan oleh para ulama jarah dan ta'dil ini itu merupakan sebuah prestasi yang sangat besar, ya. Karena dengan kitab-kitab mereka lah kita bisa mengetahui mana hadis yang bisa diterima dan mana hadis yang tidak bisa diterima. Dengan kitab-kitab yang mereka tulislah kita bisa mengamalkan hadis terkait dengan apa atau terkait dengan amalan sehari-hari kita. Nah, sehingga kita bisa menikmati mana berita yang valid dari Nabi dan mana berita yang tidak valid dari Nabi. Nah, itu sedikit banyaknya itu adalah peranan dari para ulama jarah dan ta'dil tadi. Idh qamu bimashin daqiqin litarajimi jami'i ruwatil hadithi. Karena mereka itu melakukan, ya, bimashin daqiqin, ya, dengan penelitian yang mendalam, litarajimi jami'i ruwatil hadisi, untuk membuatkan profil, ya, tarajim. Tarajim itu tarjamah, mufradnya tarjamah. Artinya mereka melakukan bimashin daqiqin dengan penelitian yang mendalam terhadap biografi semua para perawi hadis. Nah, jadi sebanyak itu para perawi hadis, itu semuanya mereka jelaskan. Siapa orangnya, siapa saja gurunya, kemudian bagaimana kepribadiannya, apakah dia pembohong, apakah dia seorang yang jujur, dan lain sebagainya. Nah, itu didetailkan. Nah, jadi seperti itu, ya, perjuangan dari para ahli jarah dan ta'dil dalam menjelaskan para periwayat hadis. Wa bayanil jarhi awit ta'dili al-muwajjahi ilaihim awalan. Nah, yaitu menjelaskan jarah atau ta'dil yang diarahkan kepada para perawi hadis itu awalan, pada awal-awal, ya, ini isi dari kitab jarah ta'dil. Thumma bayani man akhadhu anhu. Kemudian menjelaskan orang yang mana mereka meriwayatkan hadis dari si perawi itu. Nah, artinya menjelaskan murid-murid, ya, murid-murid dari sang rawi. Jadi isi dari kitab jarah ta'dil itu pertama penjelasan umum tentang jarah dan ta'dil untuk sang perawi. Itu satu. Kemudian menjelaskan para muridnya atau man akhadhu anhu. Ya, orang-orang yang mengambil riwayat dari si rawi tersebut. Kemudian waman akhadha anhum, dan menjelaskan orang yang mana dia mengambil hadis anhum, dari mereka. Nah, artinya guru-gurunya, ya, guru-gurunya. Nah, jadi selain menjelaskan murid-murid dari si rawi itu, para ulama jarah ta'dil juga menjelaskan guru-gurunya. Nah, lengkap semuanya. Siapa saja guru-gurunya, siapa saja murid-muridnya disebutkan. Wa aina rohalu, dan kemana saja mereka melakukan perjalanan. Nah, itu dijelaskan. Dia pernah ke Baghdad, kemudian di tahun sekian dia pindah ke Mesir misalnya. Kemudian di tahun sekian dia pindah ke Mekah. Nah, itu dijelaskan dalam kitab Jarah Ta'dil. Wa mata iltaqau bi ba'di syuyukhi, dan kapan mereka pernah bertemu dengan sebahagian guru-gurunya. Nah, itu juga dijelaskan, dan inilah, ya, informasi yang sangat penting ini, khususnya dalam meneliti iltiqa, ya, meneliti apakah sanad dari satu rawi dengan rawi yang lain itu muttasil atau munqati'. Nah, di kitab Jarah Ta'dil itu juga dijelaskan. Wa ma ila dzalika min tahdidi zamanihim alladzi 'ashu fihi bi syaklin lam yusbaqu ilaihi. Dan hal-hal selain itu dari batasan-batasan zaman mereka, yang dimana mereka hidup di zaman itu bisyaklin, ya, dalam bentuk di mana mereka belum pernah didahului tentang hal itu. Nah, maksudnya tidak ada, ya, para kelompok di dalam tradisi agama lain
yang mendahului apa yang pernah dilakukan oleh para ulama jarah dan ta'dil. Ya. Jadi para ulama jarah dan ta'dil itu hanya ada dalam tradisi agama kita, yaitu agama Islam. Nah, sehingga informasi yang disampaikan itu benar-benar valid, ya, benar-benar bisa dibuktikan siapa sumbernya, kemudian sumbernya ini bisa dipercaya atau tidak. Nah, kalau dia dipercaya, buktinya apa? Kalau dia tidak bisa dipercaya, buktinya apa? Nah, itu semuanya lengkap dituliskan di dalam kitab Jarah dan Ta'dil. Dan tradisi seperti ini itu tidak ditemui dalam tradisi-tradisi lain selain Islam. Nah, sehingga kita merasa bangga ya, walaupun kita tidak tidak boleh ya membandingkan agama kita dengan agama yang lain, tapi berdasarkan apa yang ada, bahwa tradisi ini hanya ada di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Nah, sehingga informasi yang kita dapat itu bisa dikatakan bisa dipercayai karena bersumber dari data-data ataupun informasi yang bisa dibuktikan. Oke, seperti itu. Bal lam tasilil umamu al-mutahaddiratu fi hadzal 'asri ila qaribin mimma sannafahu ulamaul hadits. Bahkan ya para umat ya, umat-umat yang ada pada masa sekarang itu belum sampai ila qaribin sedikit pun dari apa-apa yang telah pernah ditulis oleh para ulama-ulama hadis. Nah, lagi-lagi bahasa ini bukan bahasa menyombongkan diri ya untuk ulama hadis, bukan, tapi ini hanya dalam rangka mempromosikan atau meyakinkan kita kalau tradisi hadis itu merupakan tradisi yang sangat ilmiah gitu ya. Tradisi hadis yang ada dalam agama kita merupakan tradisi yang sangat ilmiah, didasarkan kepada fakta dan data-data yang bisa dilacak dan dibuktikan. Oke. Min wad'i hadhihi al-mawsu'ati ad-dakhmati fi tarajimir rijali wa ruwatil hadithi. Nah, jadi orang-orang sekarang itu belum ada yang bisa menyaingi apa yang dilakukan oleh ulama hadis, min wad'i hadhihi al-mawsu'ati ad-dakhmati, ya, dari membuat ya ensiklopedia yang besar ini terkait biografi dari para periwayat, ya, para rijal dan para periwayat hadis. Nah, karena sekarang itu belum kita temukan ya, ada karya-karya yang sama seperti ini, yang menjelaskan kepribadian orang secara detail, dan itu dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, mungkin kalau yang sekarang kita bisa temukan biodata dari artis misalnya, dan itu tidak sedetail apa yang dilakukan oleh para ahli hadis dulu. Ya, mungkin kita bisa menemukan contoh kecilnya. Misalnya kita lihat di internet, di Wikipedia misalnya, ketika kita ingin mengenal seorang tokoh, nah itu dijelaskan biografinya, lahirnya di mana, umurnya berapa. Nah, itu hanya sebagian kecil dari apa yang dilakukan oleh ulama hadis dahulu. Ya, dengan keterbatasan teknologi, dengan keterbatasan alat. Nah, tapi mereka bisa ya memunculkan atau menuliskan data yang sangat banyak. Fahafadhu atau fahafidhu ala madal ayyami at-ta'rif al-kamila bi ruwatil hadisi wa naqalatihi. Nah, kemudian mereka menghafalkan selama beberapa hari atau selama beberapa waktu at-ta'rif al-kamila. Nah, pengertian-pengertian yang sempurna atau informasi-informasi yang sempurna terkait dengan para periwayat hadis dan para pengutipnya. Nah, jadi informasi yang mereka dapatkan dari para kritikus hadis itu benar-benar mereka hafal gitu ya. Si fulan bilang si A ini dhaif. Si fulan B bilang si fulan ini siqah misalnya. Nah, itu semuanya ada di dalam kepala para penulis jarah dan ta'dil. Fajazahumullahu anna khairan.
Nah, semoga Allah membalasi mereka dari kita khairan berupa kebaikan. Semoga Allah membalas apa yang mereka lakukan. Karena apapun yang mereka lakukan itu berefek terhadap kita sekarang. Kita bisa beramal dengan baik seperti sekarang ini tidak lepas dari dari peran dari ulama jarah dan ta'dil itu. Nah, sekarang yang terakhir, wa ilaika ba'dal asma'i li hadhil kutub. Dan sekarang kami bentangkan ya ilaika kepada Anda, maksudnya kepada kita pembaca, ba'dal asma, ya sebagian nama-nama kitab li hadhil kutub. Ya, sebagian nama-nama kitab jarah dan ta'dil. Nah, yang pertama misalnya At-Tarikhul Kabiru. Nah, kitab Tarikh Al-Kabir karangan Imam Bukhari. Wa huwa 'amun lirruwati thiqati wad-du'afa'i. Dan kitab ini merupakan kitab umum yang berisi identitas para perawi yang siqah dan yang dhaif. Nah, Tarikh Al-Kabir ya, ini berisi biodata para perawi siqah dan dhaif. Nah, berarti campuran ini. Kemudian Al-Jarh wa Ta'dilu li Ibni Abi Hatim. Kemudian ada kitab Jarah dan Ta'dil. Nah, ini judulnya langsung ya, Al-Jarhu wa Ta'dil. Karangan Ibni Abi Hatim. Kadzalika huwa 'amun lirruwati thiqati wad du'afa'i wa yushbihul kitab alladhi qablahu. Nah, jadi kitab ini seperti sebelumnya, ya, kitab umum yang berisi biodata perawi siqah dan dhaif. Wa yushbihul kitab alladhi qablahu. Dan kitab ini ya menyerupai kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Tarikh Al-Kabir. Nah, jadi dia berisi kumpulan identitas dari para perawi siqat dan dhaif. Kemudian yang ketiga Ats-Tsiqatu, ya, kitab Tsiqat Ibni Hibban yang ditulis oleh Imam Ibni Hibban. Kitabun khasun bis-tsiqat, yaitu kitab yang khusus berisi para perawi yang siqah saja. Nah, jadi dalam Tsiqat, dalam kitab Ats-Tsiqat, Ibnu Hibban hanya menjelaskan jarah ta'dil untuk para perawi yang siqah. Kemudian yang keempat Al-Kamilu fi Du'afa'i Libni Adi wa huwa khassun bi tarajimid du'afa'i kama huwa zahirun min ismihi. Yang keempat adalah kitab Al-Kamil fi Du'afa karangan Ibni Adi, ya, Ibni Adi. Wahwa khasun, dan kitab ini khusus berisi tarajim ad-du'afa, ya, biodata atau identitas para perawi yang dhaif. Nah, jadi kitab Al-Kamil fi Du'afa ini isinya adalah semua orang-orang dhaif yang pernah meriwayatkan hadis. Nah, kalau seandainya kita hidup di zaman dulu, ya di zaman kedua atau ketiga, ya kita belum tentu ini bisa jadi kita masuk dalam Al-Kamil fi Du'afa yang isinya adalah para perawi yang dhaif. Nah, untung kita hidupnya sekarang, jadi nama kita nggak ada dalam kitab ini. Kama huwa zahirun min ismihi, ya, sebagaimana yang tampak zahir dari namanya. Nah, namanya Al-Kamil fi Du'afa, ya, kitab yang sempurna menjelaskan para perawi yang dhaif. Nah, sehingga ini isinya hanyalah para perawi yang dhaif saja. Oke, kemudian yang kelima Al-Kamalu fi Asma'ir Rijali, ya, li Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nah, kemudian kitab selanjutnya adalah kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kitabun amun, ini adalah kitab yang umum fi siqati wa du'afa'i, yang berisi tentang orang-orang siqat dan orang-orang dhaif. Illa annahu khasun birijalil kutubis sittati. Namun, ya, kitab ini khusus berisi para perawi yang ada di kutub sittah. Ya, di kutub sittah, yaitu kitab Sahih Bukhari,
Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibni Majah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih kenal dengan para perawi yang ada di kutub sittah, misalnya Bapak Ibu baca misalnya Sunan Abi Daud, ya. Nah, ingin mencari salah seorang perawi yang ada di Sunan Abi Daud, nah buka kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Nah, di dalam kitab ini itu semua orang yang ada di di kutub as-sittah itu ada semua identitasnya. Oke, kemudian yang keenam, Mizanul I'tidal lidz-Dzahabi. Ya, kitab Mizanul I'tidal karangan Imam Az-Zahabi. Kitabun khassun bid-du'afa'i wal matrukina. Yaitu kitab yang khusus berisi para perawi dhaif dan matruk. Nah, perawi matruk. Matruk itu perawi yang tertuduh sebagai pembohong, ya, matruk. Ai kullu man juriha wa illam yuqbal al-jarhu fihi. Nah, artinya kitab ini berisi segala atau semua orang yang dijarah sekalipun jarahnya belum diterima atau tidak diterima. Nah, jadi Mizanul I'tidal ini menarik kalau dijadikan sebagai bahan penelitian, ya. Karena di sana ada nama-nama orang yang dia pernah dijarah, dianggap sebagai perawi yang tidak siqat, tapi jarahnya itu ada sebagian yang tidak bisa diterima. Nah, mungkin karena jarahnya tidak dijelaskan, atau mungkin karena jarahnya berkaitan dengan unsur politik dan lain sebagainya. Nah, di sini perawi yang seperti itu dijelaskan. Kemudian yang ketujuh, Tahdzibut Tahdzibi lil Hafidzi Ibni Hajarin. Kemudian kitab Tahdzibut Tahdzib karya Al-Hafiz Ibni Hajar. Wa yu'addu min tahdzibati kitabi Tahdzibil Kamali fi Asma'ir Rijal wa Mukhtasaratihi. Nah, kitab ini dipandang, ya, min tahdzibati kitab, ya, dari tahdzib, ya, dari perbaikan dari kitab Tahdzibil Kamal fi Asma'ir Rijal karya Imam Al-Mizzi, ya. Jadi Tahdzibut Tahdzib ini adalah ringkasan dari kitab Tahdzibul Kamal karya Imam Al-Mizzi yang susunannya diperbaiki oleh Hafiz Ibnu Hajar. Wa mukhtasaratihi, dan diringkas, ya. Jadi isinya lebih sedikit, lebih tipis dari Tahdzibul Kamal. Nah, kalau Bapak Ibu pernah melihat kitab Tahdzibul Kamal, nah ini ada sekitar 20, saya pernah di Darussunnah itu sekitar 25 atau 27 jilid Tahdzibul Kamal. Nah, Tahdzibul Kamal ini diringkas oleh Ibnu Hajar menjadi kitab Tahdzibut Tahdzib. Ya, Tahdzibut Tahdzib ini cuman 15, ya, cetakan Darul Fikir atau apa dulu. Nah, kemudian yang ke-8 ada lagi namanya Taqribut Tahdzib, ya, lil Hafidzi Ibni Hajar, yang ditulis oleh Hafiz Ibnu Hajar, wa huwa ikhtisarun li kitab Tahdzibut Tahdzib lil muallifi nafsihi. Dan kitab Taqribut Tahdzib ini merupakan ringkasan untuk kitab Tahdzibut Tahdzib yang ditulis oleh Ibnu Hajar juga. Nah, jadi Taqribut Tahdzib ini adalah ringkasan dari Tahdzibut Tahdzib. Dan Tahdzibut Tahdzib juga ringkasan dari Tahdzibul Kamal. Nah, jadi kitab ini saling berkait ini. Ya, induknya adalah Tahdzibul Kamal karya dari Imam Al-Mizzi, kemudian diringkas menjadi Taqribut Tahdzib oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian diringkas ulang menjadi Taqribut Tahdzib yang juga ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, inilah diantara kitab-kitab yang berisi jarah dan ta'dil untuk para perawi hadis. Nah, 8 kitab ini bisa kita jadikan, ya, sebagai bahan penelitian ketika kita ingin membuktikan, ya, apakah sebuah hadis itu sahih, hasan, ataupun dhaif. Nah, ini sangat penting, ya, kalau Bapak Ibu
ingin mentakrid hadis. Nah, bagi mahasiswa yang sedang penelitian, nah kitab-kitab ini bisa menjadi acuan ya dalam menentukan kualitas dari masing-masing perawi yang ada dalam sebuah riwayat hadis. Oke. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Barangkali ada satu orang yang yang ingin menambahkan atau bertanya sebelum kita akhiri. Oke, Ustaz, silakan. Ana izin bertanya, Ustaz. Oh ya, silakan Mas Hafiz ya. Ya, Ya, Ustaz. ya silakan Mas. Bismillah, Ustaz. Sebelumnya Afan, Ustaz, Ana baru bisa gabung lagi. Oh iya, ya. Soalnya jadwal kuliah kemarin bentrok sama jadwal kajian taisir. Oh iya, ya. Gak apa-apa Mas. Nah, Ustaz. Afan, Ustaz. Ini, Ustaz, berarti kalau kita ingin merujuk atau ingin melihat halu ar-rawi dalam kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal atau Musnad Asy-Syafi'i atau dan yang lainnya selain dari Kutubus Sittah, maka kita merujuk ke kitab Tarikh Al-Kabir, Jarh wa Ta'dil Ibn Abi Hatim, kemudian At-Thiqat Ibn Hibban, Al-Kamil, dan tidak merujuk ke kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar dan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Oh ya, baik. Oke, baik. Bagaimana dengan rijal yang di luar Kutubus Sittah ya? Nah, bagaimana cara kita mengkonfirmasi para rijal yang ada di dalam kitab itu? Oke. Ya, kita bisa merujuknya di kitab-kitab yang lebih umum sebenarnya. Ya, karena kalau di kitab kitab At-Tarikh Al-Kabir misalnya. Ini kan kitab-kitab yang ditulis awal-awal oleh Imam Bukhari. Ini bahkan katanya ditulis sebelum beliau menulis Sahih Bukhari. Nah, kalau bagi rijal, sebahagian rijal yang ada di Musnad Ahmad, nah itu bisa di Tarikh Al-Kabir. Kemudian Jarh Ta'dil, ya benar seperti yang disampaikan itu. Nah, dan bisa juga dicari dalam kitab-kitab yang ditulis belakangan ya, ditulis belakangan, termasuk Syiar A'lam An-Nubala misalnya, atau misalnya Al-I'lam ya, karangan Az-Zirikli itu. Nah, itu bisa juga dirujuk di sana. Atau kitab-kitab yang lain. Nah, jadi kitab-kitab rijal ini bukan hanya 8 ini saja sebenarnya, Bapak Ibu yang belum tahu ya. Ini masih banyak yang lain sebenarnya. Masih banyak yang lain. Nah, jadi kalau khusus 3 yang terakhir ini ya, Tahdzibut Tahdzib, Taqribut Tahdzib, kemudian Tahdzibul Kamal, ini juga khusus hanya yang ada di Kutub Sittah. Nah, benar. Berarti yang 3 terakhir tadi nggak bisa kalau kita ingin mencari rijal, sebahagian rijal yang ada di Musnad Ahmad. Nah, di dalam 3 kitab yang terakhir ini nggak ada. Nah, walaupun mungkin sebahagiannya ada. Karena sebahagian rijal Musnad Ahmad, Musnad Asy-Syafi'i itu mungkin saja ada di dalam rijal dari kitab-kitab yang lain, kitab-kitab Sahih Bukhari misalnya, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Nah, intinya apa? Intinya ketika nggak ketemu di satu kitab, nah Bapak Ibu bisa melihat di kitab yang lain. Nah, itu sebenarnya. Jadi kitab Jarh Ta'dil ini sifatnya saling melengkapi ya antar satu sama lain. Oke, seperti itu barangkali Mas ya. Satu lagi, Ustaz. Iya, Barangkali kali ini Ustaz, Ana pengen minta penjelasan lebih, Ustaz. Iya. Terkait masalah jam'ut turuq, Ustaz. Iya, baik. Manhaj ahli hadis dalam jam'ut turuq, apakah ada manhaj muayyan, Ustaz, dalam masalah jam'ut turuq? Misalnya meliti suatu hadis, kita sudah dapat madarnya, kemudian rawi tahta al-madar, kemudian udah dapat jalan-jalannya
yang mana hadis ini datang dari satu sahabat, tapi apakah ada manhaj muayyan supaya kita benar-benar yastauqid dalam masalah jam'u turuq. Misalnya kan kalau kata Imam Ahmad di dalam tajma' turuqahu lam tafhamhu gitu Ustaz. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada manhaj yang menerangkan tentang masalah ini? Kemudian apabila hadis itu datang dari sahabat yang lain, Ustaz, kira-kira kapan kita menggunakan jalur hadis yang datang dari sahabat lain? Dalam artian sudah jam'u turuq, misalnya ketemu 10 misalnya Ustaz, dari satu sahabat. Kemudian kapan kita menggunakan jalur lain atau syawahid Ustaz ya, bahasanya Ustaz ya. Tawabi atau syawahid ya. Atau syawahid dari sahabat lain Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Oke, baik. Syekh Mahmud Tohan itu pernah membahasakan dalam kitab kitab beliau yang lain yang membahas tentang usul takhrid ya, usul takhrid wa dirasatul asanid, itu ada istilah yang beliau sebut dengan ahaditsul bab. Ya, ahaditsul bab. Artinya hadis-hadis yang masuk dalam bab khusus gitu. Nah, dalam hal ini ahaditsul bab itu mirip sebenarnya dengan istilah jam'ut turuq ya. Jadi jam'ut turuq nanti akan menghasilkan ahaditsul bab. Ya, hadis-hadis yang berbicara tentang bab-bab tertentu dalam hadis. Nah, apakah ada manhaj khusus atau ada ketentuan metodologi khusus dalam menghimpun hadis-hadis yang punya bahasan yang sama? Nah, jujur ya, dalam hal ini seperti sependek yang kita pelajari dan yang kita alami, dalam menjam'ut turuq ini sebenarnya lebih besar faktor ijtihadinya ya ketimbang faktor objektivitasnya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena bisa saja ya ketika orang membahas sebuah kasus dalam hadis misalnya, satu peneliti bilang hadis-hadis yang berbicara tentang persoalan ini mungkin maknanya mirip, ya maknanya mirip, tapi dia menganggapnya itu bukan hadisul bab atau hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai tabi atau syahid untuk hadis ini, karena mungkin dia menganggap pembahasannya berbeda atau konteksnya berbeda. Nah, sementara ada peneliti lain ya ketika mendapatkan hadis yang maknanya sama atau lafaz redaksinya sama dengan hadis yang sedang diteliti, dia menganggap ini masuk ke dalam ahaditsul bab dari kasus yang sedang dibahas. Nah, artinya apa? Artinya dalam menentukan syahid atau tabi' untuk sebuah hadis itu lebih besar faktor subjektivitasnya ketimbang faktor objektivitasnya. Ya, di samping kemampuan kita dalam mengumpulkan hadis itu juga terbatas. Secanggih apapun alat yang kita gunakan, misalnya dalam menjelaskan ahadisul bab dengan menggunakan maktabah syamilah misalnya, itu pasti maktabah syamilah akan lemah dalam mendeteksi syahid ya, atau hadis lain yang maknanya sama tapi redaksinya berbeda. Yang ditemukan syamilah hanya yang sama redaksinya, yang potongan redaksinya mirip. Nah, itu yang bisa ditemukan. Bagaimana dengan hadis lain yang kemungkinan maknanya sama tapi nggak kedetek oleh maktabah syamilah? Nah, itu ya, secanggih apapun alat yang digunakan, secanggih apapun aplikasi yang kita gunakan, karena sekarang itu kan susah mencari orang yang hafiz ya, yang hafal semua hadis itu kan susah. Nah, sehingga pada akhirnya saya berkesimpulan, ya mungkin nanti bisa dikoreksi, dibaca ulang, penentuan syahid, penentuan tabi'
atau penentuan ahaditsul bab terkait masalah-masalah khusus dalam bidang hadis itu sifatnya semuanya adalah ijtihadi. Dan saya pribadi belum menemukan ada manhaj yang dobit ya, yang mundobit dalam hal ini. Nah, maksudnya ahadisul bab itu hanya hadis-hadis yang seperti ini misalnya, atau yang temanya seperti ini. Nah, karena para ulama pun berbeda pendapat dalam menentukan makna syahid dan tabi'. Nah, beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu kita sudah bahas. Ada juga yang mendefinisikan tabi' itu ya hadis lain yang lafaznya sama dengan hadis yang kita teliti. Sementara syahid adalah hadis lain yang maknanya sama dengan hadis yang sedang kita teliti. Nah, tapi di sebagian referensi disebutkan kalau syahid itu adalah hadis lain yang sahabatnya berbeda. Walaupun lafaz atau maknanya sama dengan hadis yang sedang kita teliti. Sementara tabi' adalah hadis lain atau jalur lain yang sahabatnya sama dengan hadis yang sedang kita teliti, sekalipun makna atau lafaznya sama gitu ya. Nah, jadi yang dipandang itu ada yang memandang kesamaan sahabatnya, kemudian ada juga yang memandang kesamaan redaksi atau maknanya. Nah, sehingga dalam hal ini wajar ya, jam'ut turuq tidak punya manhaj khusus. Nah, yang ada cuman ijtihad dalam menentukan mana hadis yang layak dijadikan sebagai tabi', mana hadis yang layak dijadikan sebagai syahid, dan itu semuanya berbeda-beda dengan berbedanya kapasitas kemampuan dari para peneliti dan ahli hadis. Dan juga keterbatasan aplikasi yang digunakan dalam mengungkap syahid ataupun tabi' terhadap hadis yang sedang kita teliti. Nah, mungkin itu Mas yang dapat saya jelaskan ya mengenai konsep-konsep lain. Nah, itu nanti mungkin bisa kita cari ya, kita baca-baca lagi. Oke, seperti itu. Di grup Anda sempat nanya Sat, tentang masalah siago takhlid Sat. Barangkali kalau ada waktu Sat dibahas ya Sat. Oh iya, mungkin ketumpuk ya. Siago takhlid iya. Oh ya, nanti saya baca ulang insyaallah. Iya Sat. Iya Sat. Oke, baik. Ya, alhamdulillah ya kajian kita pada malam hari ini bisa berjalan. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita lanjutkan. Nah, untuk malam ini kita cukupkan dulu Bapak Ibu ya. Kalaupun ada pertanyaan mungkin bisa dituliskan di grup ya, grup kajian WA. Nah, kalau nanti bisa kita jawab, kita jelaskan gitu. Oke. Sampai di sini kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Ustaz. Wa iyyakum Pak ya. Oke, mohon izin Bapak Ibu untuk sami-sami. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Oh, itu orang lain itu.